Lost Legend pun tumbang. Oke, lihat Leo Murphy. Leo Murphy. Belum apa-apa, udah ada stiker kali ini. Mainnya tuh sama-sama nge-troll lah. Jadi di mata netizen tuh, ini apa sih ini tim ini nih kok bercanda kayak gitu. Padahal tuh lagi turnamen. Sudah spam skicker juga. Udil ada di mana-mana. Skrip. Dan kita lihat Alter Ego. Tujuan Tonting tuh ya emang jatuhin mental lawan. Season 4 sih waktu itu kita tim baru kebentuk terus bisa masuk ke playoff, apalagi bisa jadi top 3 di playoff. Itu kenangan manis lah. Season 5 ya lagi turunnya. Bisa dibilang belum konsisten lah. Tapi kalau ditanya ada peningkatan atau enggak, banyak. Peningkatannya banyak. Kan nggak cuma dari game doang, dari segi luar game juga kita punya peningkatan kan kayak gitu. Alter Ego itu tim yang kuat di offline. Itu filosofi kita. Dan mungkin karena di MPL season 5 kita bermain secara online, nggak terlalu maksimal lah. Dia akan menjadi mimpi buruk untuk Alter Ego dan bahkan Onyx Esports yang mungkin akan kembali lagi ke atas langit. Di turnamen pas season 5 kemarin kan ya emang ini aja kali. Kita yang taunting terus kita yang kalah, makanya jadi jatuh nama kita. Ya kalau gue sih ya teman gue punya masalah ya ngapa gue nggak belain gitu loh. Lu ramein aja udah. Iya ngeramein aja kita mah. Yang mungkin balas di pertemuan berikutnya. Soalnya kan dari 7 player ini ada yang belum main lah. Kalau misalnya gue menang, ya gue bakal ngelakuin sesuatu ke player-playernya. Mungkin bacot aja. Kalau secara player yang aku tahu ya, itu banyak sih yang berubah, kayak contoh tim-tim lain lah. Dan tim kita pun juga ada perubahan kayak masuknya Udil kan. Udil, dia kan punya pengalaman yang banyak ya. Dia sering bantu kita sih kalau lagi review, dia kayak punya ide apa, dia pasti sharing. Pastinya bawa dampak yang lebih baik ya, banyak ilmunya juga dan pengalaman yang bisa kita ambil dari Udil. Apalagi dia udah pernah ngerasain triple winner gitu kan. Kalau dengan akunya sendiri, aku ke Udil itu masih ya kayak canggung gimana gitu kan. Soalnya kan dulu pernah selek juga gitu. Ya nggak bisa dipercaya aja gitu, kayak tiba-tiba waktu berjalan kita ditemuin gitu terus jadi tim, kayak aneh lah gitu tapi nyata. Awalnya bahkan gue kayak ngerasanya nggak mau dulu sih ke sini waktu itu karena memang masih ada perasaan gue yang ngerasa wah ini gue kayaknya jadi streamer lebih baik nih, gue ngerasanya kayak gitu. Waktu itu ada Ilyas yang ngajak gue, waktu itu dia nanya apa gitu, gue jadi tiba-tiba lupa mungkin karena gue baru bangun tidur. Sekarang yang jelas dia ngajak gue ke Alter Ego, Dil, lo mau nggak ke Alter Ego? Terus gue bilang chit-chat yang pada akhirnya jadilah kayak gini. Adaptasi di sini sih gampang setengah mampus. Mungkin karena di sini keluarganya terlalu besar, gue ngerasa kayak gak ada beda sih pindah tim tuh. Bahkan gue ngerasa di sini tuh jadi jauh lebih baik, sangat jauh lebih baik. Dari segi komunikasinya, dari segi pertemanannya, bahkan dari segi manajemennya, gue ngerasa bagusnya tuh bagus abis. Soalnya mau sepintar apapun lu, mau sejago apapun lu, ketika komunikasi lu itu nggak jalan sama tim lu khususnya, udah nggak akan mungkin menang lah, sulit. Ya humble, di balik media mah humble, emang orangnya friendly banget. Malahan dia yang lebih sering sharing ilmu ke kita. Misalnya hero Atlas, berapa detik buat commit gitu, pakai skill 2-nya. Itu dia hitungin semua. Biasanya tuh dia ngumpulin data kayak gitu, baru sharing ke kita. Ya detail banget orangnya dari dulu kan. Dari terkenal di Onyx dia paling detail. Itu ngobrol biasa aja, dan kalau misalkan memang dia nanggepinnya kayak gitu, berarti bagus lah. Artinya dia mendengar dan respect sama apa yang gue bilang. Beda lah sama yang sebelumnya. Poin kill sekarang. Ya, masih dengan spam stickernya Leo Murphy ya, masih belum ini turretnya. Makasih ya Masih pasangan ada caster spam saya. stickernya. Oh Mencoba my untuk God. didapatkan juga yang bukan. Buat masalah taunting, gue ngerasa gue lakuin itu di setiap sesi acara ya. Bisa dibilang kayak sebelum pertandingan atau bahkan dalam pertandingan hingga sesudah pertandingan gue manfaatkan itu. Karena dari sisi pandangan gue,
ini pertandingan tuh bukan kayak komputer lawan komputer, melainkan manusia ngelawan manusia, yang mana si manusia ini memiliki pemikiran, memiliki perasaan, dan memiliki mental khususnya. Kenapa kita sebagai lawannya dari manusia itu nggak memanfaatkan mereka down supaya gameplay mereka jatuh dah. Mungkin itu bakal jadi meta selamanya ya, gue ngelihatnya itu kayak meta, beneran taktik yang paling lu bisa lakukan ke setiap lawan. Pasti ada. Ya kayak stiker-stiker yang biasa kita pakai lah pas ngelawan tim dia. Soalnya kan stiker dia di Mobile Legends kan ada tuh. Yang sering kepancing, Onyx mungkin. Onyx pas ada Udil ya. Kalau strategi sih belum terlalu kelihatan sih. Soalnya kita lagi masih tahap proses coba ini, masih belum fix lah. Dan belum kelihatan lah potensi player masing-masing tuh di role yang mana. Sebelum berubah meta sama mid laner gitu, Herero Magic. Terus sudah berubah meta nih, role kita beda, tapi sama-sama mid. Waktu gue support, Shelly Boy ya core-nya. Gue ngerasanya support yang bagus itu pasti bisa mainin core yang bagus. Sebaliknya, core yang bagus pun bisa tahu gimana cara main support yang bagus. Jadi dua ini tuh saling berhubungan. Yang artinya kalau misalkan kamu pindah dari core ke support, gak masalah. Dan sebaliknya, itu pun gak jauh berbeda. Ya kan sebelumnya juga dia di Onyx kan main season 5 kemarin dia juga mainnya support kan. Nah makanya Altrigo mau menarik dia tuh kayak butuh support gitu. Jadi ya oke, makanya kita narik dia. Season 6, RRQ itu satu-satunya tim yang pingin gue bukan pingin gue bantai doang sih, kayaknya pingin gue pingin. Onyx ataupun EVOS gue ngerasa ya udah nggak terlalu banyak effort buat mereka. Strategi yang gue kasih ke mereka, gue bakal kasih strategi yang sama, gue bakal kasih gameplay yang sama, nggak terlalu spesial. Soalnya bisa dibilang layak nggak layak sih dapat perhatian lebih dari gue. Dibilang yakin, gue selalu yakin, kali nggak mungkin kayak 100% gue bisa bilang 100%. Cuman yang namanya shit happen, nggak tahu kan apa masalah ke depannya. Tapi dari gue sendiri, gue usahakan meminimalisir kemungkinan kekalahan itu. Pasti lebih percaya diri lah. Orang dia juga pengalamannya lebih banyak dari kita. Jadi dia bisa bagi pengalaman ke kita, dan kita makin percaya diri. Kita yakin sih di MPL kali ini kita bakal angkat piala. Cuman harapan gue di season 6 ini Altrigo pun bakal sama kayak Onyx season 3. Sejauh apapun sih kalau misalkan bisa sampai pensiun, gue bakal bisa sampai pensiun udah sampai mati.